Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Trilsira Putri, warga negara SEMM. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan pemasaran. Sebelum masuk ke dalam materi, kita akan mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran. Yang pertama adalah untuk mengetahui komponen sistem informasi pemasaran modern, kemudian mengetahui catatan internal dan intelijen pemasaran. Yang ketiga adalah untuk menganalisis lingkungan mikro dan makro pemasaran. Jadi di sini seorang pemasar memang harus meneliti lingkungan di luar perusahaan dan juga memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi perubahan pasar yang signifikan. Seorang pemasar memiliki dua keunggulan, yaitu mempunyai metode disiplin untuk mengumpulkan informasi pemasaran, dan seorang pemasar bisa lebih dekat dengan pelanggan. Perusahaan yang memiliki keunggulan dalam informasi dapat menikmati keunggulan yang kompetitif. Antara lain, keunggulan yang diperoleh adalah yang pertama, seorang pemasar dapat memilih pasar yang lebih baik. Yang kedua, seorang pemasar dapat mengembangkan penawaran yang lebih baik. Dan yang ketiga, seorang pemasar dapat melaksanakan perencanaan pemasaran yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada Marketing Information System atau MIS yang terdiri dari orang, peralatan, prosedur yang diperlukan untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, mendistribusikan secara tepat waktu dan akurat bagi pengambil keputusan pemasaran. Selanjutnya adalah catatan internal. Manajer pemasaran ini mengandalkan laporan internal pesanan, penjualan, harga, biaya, tingkat persediaan, piutang, utang, dan seterusnya. Dengan mengambil atau menganalisis informasi ini, mereka dapat menemukan berbagai peluang dan masalah penting dalam kegiatan pemasaran. Catatan internal merupakan kumpulan informasi tentang konsumen dan pasar yang diperoleh dari sumber data yang ada di dalam perusahaan. Seorang pemasar ini dapat mengakses dan bekerja dengan informasi di dalam database untuk mengenali peluang dan masalah dalam kegiatan pemasaran, merencanakan program pemasaran, dan mengevaluasi kinerja pemasaran. Informasi dalam database ini bisa datang dari berbagai sumber, seperti yang pertama adalah dari Departemen Akuntansi, Departemen Operasional, Departemen Pemasaran, Departemen Pelayanan Pelanggan, dan yang terakhir dari Wiraniaga. Dari Departemen Akuntansi, biasanya menyiapkan laporan keuangan dan menyimpan catatan yang rinci tentang penjualan, biaya, dan arus kas perusahaan. Departemen operasional dapat melaporkan jadwal produksi barang, pengiriman barang, dan persediaan barang. Dari Departemen Pemasaran akan memberikan informasi tentang transaksi konsumen, demografi konsumen, psikografi konsumen, serta perilaku pembelian konsumen. Dari Departemen Pelayanan Pelanggan, pemasar atau perusahaan dapat mengetahui bagaimana cara melayani pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir adalah wiraniaga. Dari wiraniaga, kita dapat mengetahui informasi-informasi tentang produk apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya di sini ada sistem intelijen pemasaran atau marketing intelligence system. Adalah kumpulan prosedur tentang
sumber daya yang digunakan seorang pemasar untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Sistem ini dilakukan dengan membaca buku, surat kabar, dan publikasi. Bisa juga dengan berbicara langsung dengan konsumen, pemasok, dan distributor. Atau bisa juga mengamati media sosial yang ada di internet melalui kelompok diskusi online atau blog-blog pribadi dan melakukan pertemuan dengan pemasar dari perusahaan lain. Intelijen pemasaran adalah kumpulan dan analisis sistematis dari informasi yang tersedia secara umum mengenai pesaing dan perkembangan di pasar. Tujuan intelijen pemasaran adalah memperbaiki pengambilan keputusan strategis, menilai dan melacak tindakan pesaing, serta memberikan peringatan dini tentang adanya ancaman atau peluang. Sistem intelijen pemasaran. Berikut ini merupakan langkah yang dapat ditempuh perusahaan untuk meningkatkan kualitas intelijen pemasarannya. Yang pertama, dengan melatih dan memotivasi tenaga penjualan, memotivasi distributor, pengecer, dan perantara lain, membentuk jaringan eksternal, membentuk panel penasihat pelanggan, memanfaatkan sumber daya data pemerintah, membeli informasi dari pemasok luar, dan yang terakhir menggunakan sistem umpan balik pelanggan online. Selanjutnya di sini terdapat 5 cara yang dapat digunakan untuk menemukan informasi online, yaitu dari forum tinjauan dan jasa pelanggan independen, kemudian situs umpan balik distributor atau agen penjualan, contohnya seperti Amazon.com, Shopee, Tokopedia. Ini merupakan situs umpan balik yang memberikan peluang bagi pembeli, pembaca, editor, dan banyak pihak untuk dapat meninjau semua produk-produk yang tercatat di situs-situs tersebut. Kemudian dari situs Combo, ini menawarkan tinjauan pelanggan dan pendapat para ahli. Situs kombinasi ini dikonsentrasikan pada layanan keuangan dan produk yang berteknologi tinggi, yang memang memerlukan pengetahuan dari seorang profesional. Yang keempat adalah situs keluhan pelanggan. Forum keluhan pelanggan ini dirancang terutama untuk pelanggan yang memang merasakan ketidakpuasan terhadap suatu produk atau perusahaan. Situs ini memungkinkan pelanggan menyuarakan pengalaman yang tidak menyenangkan dengan perusahaan atau produk tertentu. Yang terakhir di sini adalah blog publik. Banyak blog-blog atau puluhan juta blog yang memang memberikan review terhadap suatu produk atau perusahaan bisa ditemukan dengan mudah di internet, dan jumlah mereka setiap hari semakin bertambah. Beberapa perusahaan bisa menganalisis blog dan jaringan sosial untuk dapat memberikan pandangan kepada perusahaan tentang sentimen produk di mata konsumen. Kemudian, di dalam bab ini, Anda akan mempelajari lingkungan pemasaran dengan cara perusahaan menganalisis lingkungan ini untuk dapat memahami pasar dan konsumen dengan lebih baik. Seorang pemasar harus terus mengamati dan mengelola lingkungan pemasaran untuk dapat mencari peluang dan mencegah ancaman yang dapat terjadi. Lingkungan pemasaran terdiri dari semua pelaku dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk
melakukan transaksi bisnis secara efektif dengan pasar sasarannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran bagian yang pertama. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan pada video pembelajaran bagian yang kedua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.